Enggak, kata si Om, dicek dulu, jangan dulu. Apa sini kan? Enggak apa-apa, Om. Salam jemaat GPIA Permata Allah. Selamat Natal menyongsong tahun baru 2026. Tema Natal kita tahun ini terambil dari Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23. Kita membicarakan tentang Yesus adalah juru selamat dunia. Kiranya Natal ini membawa satu perubahan besar, perubahan paradigma kita untuk kita semakin meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Tuhan, dan Natal ini menjadi momen bersejarah bagi kita untuk kita maju sampai terakhir. Selamat Natal, Tuhan memberkati. The time has come. Let the show begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
kepadamu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan memuji nama Tuhan.
Rayakan Yesus rayakan.
kami telah siap untuk dibentuk, untuk diajar, untuk dididik dan diarahkan menurut berita firman-Mu. Karenanya biarlah Natal menjadi satu pembaharu dalam hidup kami, untuk kami semakin tajam memahami dan mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, agar firman Allah itu tertanam di dalam hidup kami masing-masing, bertumbuh, berbuah, kembali untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat kami membicarakan firman-Mu, Roh Kudus yang mengurapi kami, mengendalikan seluruhnya, dan kami izinkan Engkau bekerja dengan luas di antara kami. Di dalam dan demi nama Yesus, kami siap diberkati. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Jika tidak dapat bangku, di atas masih banyak yang kosong, silakan ke atas. Atau ke depan di tempat Ibu Gembala masih kosong. Ya, di atas masih banyak yang kosong. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita sesuai dengan tema yang telah disepakati oleh panitia, yang terambil dari Injil Matius pasal pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kita akan membicarakan tentang Yesus Kristus, penyelamat umat manusia. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Natal di dalam kesaksian Alkitab, ia bukan hanya sekedar peristiwa historis atau peristiwa yang memang tercatat telah terjadi tentang kelahiran seorang anak manusia di tengah-tengah dunia. Tapi dalam pembacaan ayat 21 sampai ayat 23 juga merupakan tindakan Allah yang juga menentukan arah sejarah dari kehidupan manusia. Di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 menggambarkan bagaimana umat Allah itu sebagai bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, yang merupakan satu kondisi di mana rohani seseorang itu atau umat manusia itu mengalami keterasingan, mengalami arah yang salah, karena dibarengi dengan ketidakadilan dan hilangnya orientasi sebuah kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kegelapan yang tercatat di dalam Yesaya pasal 9 ayat pertama tidak hanya sekedar realitas batin hidup manusia atau menunjukkan realitas kehidupan manusia, bahwa manusia itu tidak mampu keluar dari tekanan sosial,
yaitu tentang bagaimana dosa yang membelenggu hidup manusia itu. Nah, di dalam konteks inilah kita membaca Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23. Allah itu hadir menjanjikan sesuatu, yaitu sebuah terang yang besar akan muncul di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan itu bukan hasil usaha manusia, tetapi inisiatif daripada Allah itu sendiri. Dalam catatan Injil Matius pasal pertama ayat 21 sampai ayat 23 adalah merupakan penggenapan sebuah janji. Bagaimana Allah Bapa itu menyatakan kasih terbesarnya. Saya kira Bapak Ibu Saudara, tidak ada kasih yang terbesar selain kasih Bapa kepada anaknya, memberikan anaknya untuk dikorbankan bagi keselamatan umat manusia. Ia tidak pernah mengingkari janji itu. Catatan ayat 21 sampai ayat 23. Inilah sebuah solusi. Inilah jalan keluar di mana Allah menyatakan kegenapan janjinya kepada setiap manusia. Sehingga sekarang ini kita tidak perlu lagi terintimidasi oleh karena dosa. Kita tidak ada lagi di bawah tekanan kehidupan yang membutakan mata rohani kita. Tetapi sesungguhnya terang yang menerangi hati dan pikiran kita itu telah lahir, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang telah nyata setiap tahun kita peringati kelahirannya. Di dalam ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Natal itu bicara tentang Allah yang menggenapi janji keselamatan. Nama Yesus adalah artinya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Tuhan menyelamatkan dari dosa. Tidak ada satu kebenaran yang seperti tercatat di dalam ayat 21 ini, bahwa Yesus yang lahir ke dunia itu semata-mata hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Inilah Natal yang kita dapati dalam ayat 21, bahwa Allah menepati janji keselamatan itu. Ketika kita Kejadian pasal 3 mulai ayat 1, pada bagian itu tercatat bagaimana manusia yang melanggar ketetapan dan perintah Tuhan oleh sebab dorongan inisiatif dari si ular itu, pada akhirnya Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa. Berita itu terus diulangi sedemikian rupa oleh para nabi, para rasul, kemudian kepada para hamba-hamba Tuhan. Berita itu terus disiarkan sedemikian rupa bahwa Mesias itu telah lahir di kota Bethlehem. Keselamatan itu bukan teori. Karena memang ada banyak orang berkata keselamatan itu hanya sekedar teori. Kenapa disebut teori?
karena kita belum tahu kapan saatnya itu terjadi. Tapi Alkitab menggaransi, meskipun demikian, keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui pribadi Yesus Kristus itu tidak hanya sekedar keselamatan yang bersifat teoritis semata, tetapi bukti nyatanya adalah Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi keselamatan itu bukan hanya teoritis, tetapi suatu kenyataan yang telah diimplementasikan kepada gereja Tuhan. Dengannya setiap orang percaya semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena menyadari ada satu perubahan paradigma yang muncul, bahwa dulunya ketika kita di luar Tuhan, tidak ada pernah yang namanya janji keselamatan. Tetapi sekarang ketika kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, janji tentang keselamatan itu digenapi. Karenanya menurut saya penting, janganlah kita kemudian berandai-andai di dalam hidup ini. Ketika beberapa orang tanya tentang iman Kristen, apakah kamu yakin kamu menerima keselamatan? Jangan berkata mudah-mudahan. Semoga saja demikian. Ingat, Yesus itu sudah lahir. Itu buktinya janji keselamatan itu direalisasikan dalam hidup kita. Jangan lagi ini menjadi perbantahan-perbantahan yang berkepanjangan. Jangan ini menjadi pemicu bagi kita untuk tidak mempercayai lagi kebenaran ini. Sekali lagi, Natal adalah Allah menepati janji keselamatan itu. Kapan itu? 2000 tahun yang lebih, ketika Allah Bapa mengirim putranya yang tunggal hadir dan lahir sebagai manusia, menjadi daging dalam rupa manusia. Pribadi itu adalah pribadi Bapa. Dialah yang menyelamatkan dosa manusia. Ada jalan keluar yang ditawarkan oleh Allah bagi kita. Bagi kelahiran Yesus, bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diselesaikan, dan tidak ada keluarga yang terlalu rusak untuk tidak dipulihkan oleh kasih Allah. Ini implikasi daripada Allah yang menepati janji keselamatan itu. Artinya, kalau keselamatan jiwa Ia telah tanggung dengan melahirkan sang putra ke dunia ini, maka Dia pun akan menanggung kehidupan secara jasmania kita ketika kita ada di dalam dunia ini. Tidak ada sesuatu yang rusak yang tidak dapat dipulihkan oleh kasih Allah. Semuanya adalah bicara tentang kasih Allah. Itu Natal. Lalu di dalam ayat 23, Alkitab menyatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Natal adalah bicara tentang Allah yang menepati janji penyertaannya bagi kita. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Penyertaan Allah bukan sekedar ide secara agamawi saja,
tetapi merupakan kehadiran Allah yang mengambil bentuk manusia. Jadi ide keselamatan dari Allah itu tidak hanya sekedar tinggal ide yang terkotak di dalam alam pikiran kita, tetapi sesungguhnya Allah menyertai kita di dalam bentuk Ia melahirkan anaknya yang tunggal itu, yang lahir bukan di dalam istana, melainkan di tempat yang sederhana. Ia tidak memilih tempat yang rapi, yang bersih, yang terhormat. Ia memilih kandang tempat yang berbau, yang tidak ideal, yang jauh sekali dari kesempurnaan. Melalui pilihan-pilihan inilah kita belajar bahwa Allah sedang berbicara kepada dunia. Tidak ada rumah yang terlalu sederhana, tidak ada tempat yang terlalu sederhana. Semua bagi Tuhan adalah tempat di mana Ia mau berbicara dan lahir di dalam hidup kita ini. Memang kelihatannya ketika kita membaca peristiwa kelahiran Yesus Kristus ini, sesuatu yang sulit untuk dipikirkan. Bagaimana mungkin Allah yang bersemayam di sorga yang mulia, yang penuh dengan keindahan keistimewaan itu, harus turun dan mengunjungi manusia yang berdosa, yang tidak terhormat, yang kotor. Tetapi di pemandangan Allah tidak ada satu tempat yang kotor yang tidak mau Ia hadir, termasuk Ia mau hadir di dalam hati dan hidup kita. Saudaraku, ingat Allah itu menepati janji penyertaannya, bahwa Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah itu menyertai kita. Allah tidak pernah sekali-kali melepaskan kita. Allah bukan seperti manusia yang lupa terhadap tanggung jawabnya. Tetapi meskipun kita tidak melihat, meskipun kita tidak percaya akan penyertaannya, penyertaannya tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hilang, oleh karena kita tidak percaya, oleh karena kita tidak melihatnya. Tetapi Ia akan konsisten disebut sebagai Allah Immanuel itu. Ia akan menyertai kita dan terus menyertai. Dia akan terus berjalan sepanjang pergumulan-pergumulan hidup kita, sampai kita kembali kepada pangkuannya yang mulia. Yang terakhir, Natal itu adalah bicara tentang Allah menepati janji pemulihan. Saya ingin sampaikan begini pada bagian terakhir. Setiap kali Allah hadir di dalam satu tempat, Ia tidak sekadar hadir, tetapi kehadirannya melakukan sesuatu. Artinya Ia bekerja. Bukti nyatanya adalah Yusuf dipulihkan. Ketika ia melihat calon tunangannya ini, sebelum ia masuk di dalam rumah tangga sudah mengandung. Dalam Alkitab tercatat secara diam-diam Yusuf akan menceraikan Maria. Tetapi janji pemulihan itu dinyatakan. Yusuf tidak mengambil jalan pintas seperti logika yang terpikirkan di dalam otaknya.
tetapi ia mengizinkan rencana Allah itu dominan atas pengambilan keputusan hidupnya. Maria pun dirubah hidupnya, dipulihkan dari seorang wanita yang sederhana. Melalui rahim dialah lahir seorang anak penyelamat dunia. Tidak hanya sekedar kepada pribadi Yusuf, Maria, dan masih banyak sekalian orang, tetapi juga Bethlehem. Alkitab berkata di dalam Matius 2 ayat yang ke-6, sekali-kali engkau bukan terkecil di antara Yehuda, karena disitulah akan lahir seorang anak. Sebuah kota, sebuah lokasi pun diubahkan oleh Tuhan. Catatan penting dalam ayat yang kita baca ini, bahwa pemulihan Allah tidak hanya sekedar kepada pribadi-pribadi, tetapi juga ia mau memulihkan kota. Ia juga mau memulihkan bangsa. Kehadirannya tidak hanya sekedar hadir, tetapi kehadirannya membawa perubahan yang berarti. Ia sanggup memulihkan keluarga kita. Ia sanggup memulihkan pribadi-pribadi kita. Ia juga sanggup memulihkan keluarga kita. Natal mengingatkan kita bahwa kehadiran Yesus di dalam rumah kita sanggup memulihkan hubungan, sanggup menyembuhkan luka hati. Ia sanggup menenangkan ketakutan jiwa kita, dan ia menghidupkan pengharapan yang baru di dalam hidup kita ini. Natal bukanlah hanya sekedar peringatan buka gembira, tapi Natal adalah kehadiran Allah, kehadiran yang membawa perubahan. Catatan penting dari apa yang saya simpulkan, Natal adalah Allah menepati janji keselamatan. Natal adalah Allah menepati janji penyertaannya kepada kita. Yang ketiga, Allah menepati janji pemulihan yang dapat kita lihat dari Maria, dari Yusuf, dari Bethlehem, tempat kelahiran Yesus Kristus, menjadi satu tempat yang ternama. Demikian saya berharap kelahirannya itu nyata di dalam hidup kita masing-masing, sehingga kita semakin teguh, semakin kuat di dalam memandang realitas kehidupan ini, dan kita tidak terhanyutkan oleh situasi dan keadaan, tetapi kita mampu melampaui segala situasi dan keadaan karena Ia Allah Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami tundukkan seluruh perhatian dan hidup kami kepada Tuhan di dalam momen Natal ini. Satu yang menjadi catatan penting, bahwa Engkau telah lahir, dan kelahiranmu mengubahkan segala sesuatu di dalam hidup kami. Ada banyak hal yang tidak dapat kami mengerti, ada banyak hal yang tidak dapat kami lakukan, ada banyak hal yang mengintervensi kami, yang mengintimidasi kami. Tetapi Natal adalah jaminan penyertaan Tuhan. Natal adalah bicara tentang jaminan Allah yang telah memberi keselamatan bagi kami. Natal adalah sarana yang terbaik untuk kami dapat mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, diberkatilah setiap kami yang mendengar dan menerima setiap arahan firman Allah ini, sehingga ini menjadi
pemicu bagi kami untuk kami semakin kuat, semakin teguh berdiri di dalam Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita mau memasuki perayaan Natal kita. Kita mau menyalakan lilin. Mari kita memasuki waktu yang penuh makna dalam perayaan Natal ini, yaitu perayaan Natal dan juga lilin Natal yang dinyalakan, melambangkan terang Kristus yang hadir bekerja melalui setiap pribadi dan pelayanan dalam gerejanya. Untuk sekarang saya akan memanggilkan beberapa nama untuk menyalakan lilin. Yang pertama saya panggilkan kepada Bapak Gembala kita, yaitu Bapak Samuel Sarjono, untuk maju dan menyalakan lilin pertama. Baik, selanjutnya untuk Ketua Panitia Natal kita, kami persilahkan yaitu Saudari Florencia untuk maju ke depan dan menyalakan lilin. Baik, selanjutnya yaitu perwakilan dari Pak Sutri, yaitu Bapak Husin untuk maju dan menyalakan lilinnya ke depan. Selanjutnya ada perwakilan dari kaum wanita, yaitu Ibu Martin untuk maju dan menyalakan lilin ke depan. Selanjutnya saya mengundang perwakilan dari Komisi Youth, yaitu Saudara Immanuel untuk maju dan menyalakan lilinnya ke depan.
dan kasih Allah yang telah dinyatakan kepada dunia dan kami orang-orang yang percaya. Biarlah kami dapat menjadi terang, menjadi lilin-lilin yang menerangi kegelapan dunia ini. Olehnya kami mampu membawa bau harum Kristus ke tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, agar mereka menikmati keselamatan, agar mereka berada di dalam keselamatan dari Allah. Bimbing, pimpin, dan arahkanlah kami untuk tetap berada di dalam jalan terang Tuhan, agar peristiwa Natal ini tetap menjadi suluh terang bagi langkah kaki kami sampai kedatangan Kristus kedua kali. Kami terima berkat Natal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur pada hari ini yang Tuhan memberikan kesempatan menikmati kami supaya tangan-tangan kami memberi bila Tuhan yang sudah. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan persembahan kami di dalam tangan-Mu dan di dalam nama kami berdoa.
Wise. Bukan wanita saya. Saya pria. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta atas segala pujiannya. Kita akan mendengarkan dan melihat penampilan dari Halloween. Sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah lagu Feliz Navidad. Feliz Navidad.
dan 39. Hati-hati Bapak Ibu, ada kembali karena 63, 39 dan 93 hampir sama. Betul, 93 betul. 39, oke betul. Tolong dokumentasi. Foto dulu. Terima kasih. Nomor 16 dan 83 sekali lagi 16 dan 83. Silakan maju ke depan Bapak Ibu. Dapat suara minggu ya Bapak. Iya betul. Di foto. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu Bendahara boleh maju ke depan untuk kami. Nanti ini ada 5 nomor. Biar seru. Ayo Bapak Ibu Saudara berdoa supaya nomornya keluar ya. Hadiahnya fantastis. Disiapinnya karena penuh kasih. Anaknya sudah. Nomor 33. Jongkok. Kalau nggak depan lagi, jongkok. Ini video nggak kelihatan. Selanjutnya nomor 74. Selanjutnya 19. Banyak amat. Haleluya. Suami istri. Haleluya. Hadiah yang terakhir 78. Saya sendiri.
Tunggu dulu. Yang pertama 94. Satu lagi 114. Dokumentasi. Baik, kita masuk ke hadiah yang selanjutnya. Saya undang untuk perwakilan Komisi Wanita Masyarakat. Tante, boleh? Kita tolong ambil 3 nomor karena ini hadiahnya lumayan besar. Kita ambil dari 1 sampai 3. Hadiah 1 sampai 3. Dilihat ya Bapak Ibu nomornya dan sampai hilang. Selanjutnya nomor 59 maju. Selanjutnya nomor belakangnya 9 juga. 109. Dapatnya nomor 3. Kita 1 keluarga. Untuk perwakilan Pak Sutri. Bapak Ustaz, boleh? Pak Ustaz, maju ke belakang. Hadiah nomor 5 sampai 8. Satunya dapat. Satunya dapat. Nomor selanjutnya yang pertama 103. Selanjutnya 67. Nomor 70. Selanjutnya nomor 2.
12 ada 4 hadiah lagi yang terakhir Bapak Ibu. Pada malam hari ini jangan berkecil hati ya Bapak Ibu. Saya minta tolong sekolah minggu boleh Kristiana maju gerbang. 4 nomor terakhir. Siap-siap. Yang di belakang tegang semuanya. Nomor 25. Selanjutnya nomor 129. Selanjutnya di bawahnya yang tadi 128. Satu lagi paling bontot. Siap-siap. Lihat semua nomornya. Lihat. Itu paling belakang, itu paling depan. Nomor 23. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan. Siapa yang hari ini dapat kado? Haleluya. Yang sudah dapat kado. Ya. Yang tahun depan bisa dapat. Ceritanya. Kita akan menutup ibadah kita Bapak Ibu. Saya Saya mengundang mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam rumah. Besok pagi ibadah raya jam 8 pagi di tempat ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir bersama dengan kami. Pujian hormat syukur kepada Tuhan yang telah memungkinkan kami beribadah dan bersekutu dengan baik sore dan menjelang malam hari ini. Engkau yang telah mengajar, mendidik dan mengarahkan kami untuk kami taat dan dengar-dengaran kepada setiap firman Allah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya sepanjang perjalanan hidup kami selalu berharap dan bertanya kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tangga, diberkatilah usaha, diberkatilah segala pekerjaan kami.
Diberkati kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua di dalam rumah tangga dan keluarga. Anugerah dan damai sejahtera Allah dicurahkan dengan berkelimpahan atas seluruh hidup kami. Karenanya biarlah tangan Tuhan yang turun melawat dan memberkati kami sekalian. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan